Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat, qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing, fiha ing dalem as-shalat iku khamsatu asya'a, lima pira-pira perkara. Wa syurutu utawi lafat asyurut iku jam'u syartin, dadi jamae lafat syartin atau syarton. Wa huwa utawi syarat, lughatan ing dalem mungguh bahasane iku al alamatu tetenger, tondo. Wa syar'an lan utawi ing dalem mungguh syara'i iku ma barang tatawaqafu kang kandhek apa sihatus sholati sahe sholat, alaihi ing atase ma. Walaisa lan ora ana apa ma, ora ana iku juz'an bagian minha saking sholat. Wa kharaja lan kejaba njabaake mengecualikan bihadzal qayyidi kelawan ikilah qayyid ki batasan, pelanggaran apa ar-ruknu rukun. Fa innahu mangko sak temene aran rukun iku juz'un bagian minas sholati saking salat. Niki jelasaken tentang syarat-syarat sebelum masuk salat. Syarat sebelum masuk sholat. Kalau bab kemarin syarat sahnya, syarat wajibnya sholat. Syarat sebelum memasuki sholat itu ada 5. Akan tetapi oleh musannif sebelum menjelaskan syarat-syarat yang tersebut nantinya, beliau menjelaskan sedikit tentang pengertian syarat itu sendiri dan perbedaannya dengan rukun. Syarat itu jamak dari lafadz syartin, syurut jamak dari syart, yang menurut bahasa artinya adalah tanda, tetenger. Menurut istilah, pengertian istilah syar'inya adalah sesuatu yang mana menjadikan sahnya sholat. Sama dengan rukun, rukun itu sebenarnya juga sama, sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Sehingga rukun dan syarat itu secara ta'rif sama, itu secara ta'rif sama, adanya menjadikan adanya hukum, tidak adanya menjadikan tidak adanya suatu hukum. Apabila tidak terpenuhi syarat, ya maka hukum suatu ibadah itu tidak sah. Apabila ada, ya maka suatu hukum ibadah itu menjadi sah. Rukun dan syarat itu sama pengertiannya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah syarat itu laisa juz'an. Syarat itu tidak masuk dalam bagian ibadah. Akan tetapi kalau rukun itu adalah juz'un, juz'un minas sholah, bagian dari sholat. Contoh misalkan orang sholat itu harus suci misalkan. Bersuci itu misalkan wudhu. Wudhu dengan sholat itu apakah suatu hal yang sama atau berbeda? Berbeda. Oh, artinya wudhu itu syarat bukan rukun. Karena orang dalam sholat itu tidak ada wudhu, tapi wudhunya sebelum salat. Berarti wudhu atau bersuci itu syarat bukan rukun. Membaca Fatihah misalkan, membaca Fatihah itu apakah masuk dalam
rangkaian ibadah sholat atau bukan? Oh masuk. Kalau masuk dalam rangkaian ibadah sholat, oh artinya itu rukun. Nah, bedanya seperti itu. Tapi keduanya menjadikan akibat hukum yang sama, baik rukun maupun syarat. Artinya kalau seseorang mau sholat tapi tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Orang sholat tidak membaca Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Gitu. Ini keduanya mengakibatkan hukum yang sama, tapi perbedaannya kalau syarat itu tidak masuk dalam juz bagian dari ibadah, rukun masuk dari bagian ibadah. Lanjut, asyartu utawi syarat al awalu kang awal. Yang pertama, iku toharotul a'dha'i, sucine pira-pira anggota minal hadati saking hadas, al azhari kang cilik wal akbari lan gedhi, indal qudrati nalikane kuwasa, amma faqitu tahuraini, anapun utawi wong kang kasepen suci loro, al azhar wal akbar, fa sholatuhu mongko salate faqitu tahuraini iku sahihatun sah ma'a wujubil i'adati, hale sartane wajib baleni alaihi ing atase faqitu tahuraini. Ini syarat yang pertama, ya. Wa taharatun najisi utawa wa taharatun najasi, lan suci saking najis, alladzi kang utawi najis iku layu fa ora den sepuro apa najis, layu fa ora den sepuro anhu saking najis, fi thaubin ing dalem sandangane, wa badanin lan awake, wa makanin lan panggonane, wa sayadkuru lan bakal nutur sapa al musannif hadzal akhira ing ikilah kang akhir, maksudnya toharatun, maksudnya najis, layu fa qariban hale parek. Nah, ini syarat yang pertama, harus suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Di awal-awal, di fasal-fasal awal sudah dijelaskan tentang hadas kecil, hadas besar. Yang intinya hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu. Nah, misalkan keluar angin, kentut, BAB, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ihtilam, keluar mani, datang bulan, haid, nifas, wiladah, dan lain-lain. Itu hadas kecil maupun hadas besar, ini mewajibkan untuk bersuci. Nah, artinya orang yang mau sholat itu harus suci. Kalau dia punya hadas besar berarti harus mandi terlebih dahulu. Kalau dia memiliki hadas kecil artinya dia harus wudhu terlebih dahulu. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak memungkinkan untuk bersuci? Misalkan bersuci itu kan dengan air, tapi tidak ada air, kan boleh tayamum, misalkan tidak ada debu. Karena di dalam madhab Syafi'i itu debu, dalam pengertian debu yang digunakan tayamum itu harus memang berupa debu. Berbeda dengan madhab yang lain. Kalau madhab yang lain, misalkan Hanafi, ya, itu kan misalkan kita menempelkan tangan kita ke tembok atau ke perabot-perabot kita yang sekiranya sudah lama tidak dibersihkan sehingga diperkirakan ada debunya, itu kan boleh digunakan untuk tayamum. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i harus memang kita menghadirkan atau membawa debu beneran, sehingga sekiranya tidak ada air kemudian tidak memungkinkan untuk tayamum karena tidak ada debu, bagaimana? Misalkan ya kita tetap sholat dan sholatnya sah gitu, karena memang itu dalam kondisi darurat, ya tetap sholat dan sholatnya sah. Akan tetapi nanti sekiranya kita sudah memungkinkan untuk berwudu atau tayamum dengan sebagaimana dalam madhab Syafi'i itu, maka kemudian sholat itu kita ulangi lagi.
sholat itu kita ulangi lagi. Atau karena kita ada najis yang tidak diampuni, najis yang tidak diampuni lah, nanti perkara-perkara yang termasuk di dalam najis yang diampuni itu nanti akan dibahas di belakangan oleh musannaf. Kita tidak membahas secara detail di sini. Apabila ada najis yang tidak diampuni, misalkan kita kencing, ternyata sebelum kemudian air kencing itu mengenai pakaian kita atau celana kita dalam jumlah yang sangat banyak sehingga kita memang yakin basah karena kencing misalkan. Atau kita BAB tapi ternyata kotoran-kotoran BAB kita ada yang menempel di pakaian kita atau mungkin menempel di anggota tubuh kita misalkan, mohon maaf misalkan mencret misalkan, sehingga padahal di waktu yang tidak ada air, kemudian tidak ada bahan-bahan yang digunakan untuk bersuci, misalkan tidak ada tisu, tidak ada batu dan sebagainya. Dalam pembahasan Thaharah bil Hajar di awal dulu pernah dibahas tentang itu. Artinya memang tidak memungkinkan kita untuk thaharah, ya maka kita tetap sholat sebagaimana keadaannya walaupun kita tidak dalam keadaan suci, dan itu dikatakan sholat itu sah karena dalam keadaan darurat. Akan tetapi nanti ketika di lain waktu, baik itu masih di dalam waktu sholat itu tersendiri atau kita sudah di luar waktunya, waktu sholat, maka sekiranya kita sudah memungkinkan untuk bersuci dengan semestinya, maka kita i'adah, mengulangi sholat yang sebenarnya tadi sudah kita lakukan. Ini perlu dibedakan antara i'adah dengan qadha. Kalau i'adah itu kita mengulang dari ibadah sholat yang sudah dilakukan, tapi dalam kondisi darurat tadi yang pertama. Kalau qadha itu karena memang kita belum melakukan sholat sama sekali, karena ada udzur, ya kan? Karena ada udzur. Kalau ada udzur, ya kita tidak dosa. Tapi kalau tidak ada udzur, kita sengaja untuk meninggalkan, ya kita qadha tapi dengan dosa. Karena ada udzur, misalkan kita lupa, saking sibuknya kita betul-betul sama sekali lupa, tidak mendengar adzan, kebetulan tidak membawa handphone, tidak membawa jam, kita tidak tahu betul waktunya, tiba-tiba ternyata sudah keluar waktu sholat, ya kita qadha karena memang belum melakukan sholat pada waktu yang sesuai tadi. Atau kita tertidur, misalkan kita pulang dari kampus jam 5 sore, kemudian kita layeh-layeh tertidur, bangun-bangun jam 9 malam, artinya kita belum sholat maghrib. Ya dengan demikian ya maka sholat maghrib itu kita qadha, bukan i'adah tapi qadha karena memang tadi belum melakukan sholat maghrib. Tapi kalau i'adah itu tadi sudah melakukan dan sebenarnya dikatakan sah, ya kan? Kita melakukan karena darurat dikatakan sah, tapi karena tadi kita darurat kemudian kita i'adah, mengulang lagi. Ini yang pertama, suci dari najis, suci dari hadas. Wathani utawi syarat kang kapindho iku sitru launil aurati. Ada yang membaca satru, nutupi warnane aurat. Indal kudrati nalikane kuwasa, walau kana senajan ana sapa asahsu wong suwiji, ana iku khaliyan, sepi, atau au fi dzulmatin utawa ing dalem panggonan peteng. Fa in ajaza mongko lamun apes niku ora kuwasa an sitriha saking nutupi aurat, sholat mongko salat sapa asyahsu ariyan hale udoh telanjang, wala yumi ulan ora kena isyarat biruku'i kelawan rukuk wa sujudi lan sujud, bal yutimuhuma balik wajib nyampurnaake sapa asyahsu ing ar-ruku' was sujud, wala i'ada lan ora baleni sapa asyahsu, wala i'ada lan ora baleni iku maujud alaihi wajib ing atase asyahsu. Wa yakunu lan ana apa sitrul aurati nutupi aurat bilibasin kelawan
penganggu pakaian tahirin kang suci. Wa yajibu lan wajib apa sitruha nutupi aurat aidon halimaneh fi ghairi sholati ing dalem liyane salat anin nasi nutupi saking manungsa. Wa fil khulwati lan ing dalem panggonan sepi atau persepen illa li hajatin kejaba krana hajat min ikhtisalin saking adus wa nahwihi lan sepadane ikhtisal. Wa amma sitruha anapun utawi nutupi aurat an nafsihi saking peningale awak dhewene asyahsu fala yajibu mengko ora wajib apa sitruha lakinnahu tetapi ne yukrahu den makruhake apa naturuhu ningaline asyahsu ilaiha maring aurat. Syarat yang kedua adalah menutup aurat apabila mampu. Meskipun dia sholat sendirian, meskipun dia sholat dalam tempat yang gelap, tidak terlihat oleh orang lain karena gelap. Misalkan sholat isya di malam hari, tidak ada lampu, tidak ada sentir, ya, tidak ada cahaya sama sekali. Walaupun meskipun orang di sampingnya itu tidak bisa melihat, maka dalam kondisi seperti ini sekiranya memang dia mampu untuk menutup aurat, maka wajib menutup aurat di dalam sholat. Walaupun sendiri, walaupun di tempat gelap. Apalagi kalau sholatnya adalah bersamaan dengan orang lain atau jamaah atau terlihat orang lain, ya maka tetap itu lebih wajib lagi untuk menutup aurat. Bagaimana apabila orang itu tidak mampu untuk menutup aurat? Artinya dia tidak punya baju, tidak punya celana, tidak punya sarung dan sebagainya. Artinya pokoknya tidak mampu untuk menutup aurat karena kondisi tertentu. Maka tetap wajib sholat. Wajib sholat walaupun telanjang. Wala yumi'u birruku'i wa sujud, dan di dalam rukuk dan sujud tidak isyarat, bal yutimuhuma. Artinya ketika dia rukuk ya tetap sebagaimana rukuk, ketika dia sujud ya sujud. Walaupun bisa jadi sholat telanjang ini dalam jamaah. Misalkan sholat bersama dengan keluarganya, dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi memang dalam keluarga itu tidak ada pakaian sama sekali, ya tetap sholat. Karena ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat wajib sekali, walaupun dalam keadaan apapun tetap wajib sholat. Wala i'adata alaihi, dan tidak wajib mengulang ketika dia nanti mendapati penutup aurat. Misalkan tadi sudah sholat, tidak mendapati pakaian yang menutupi aurat, dia tetap sholat dengan telanjang. Kebetulan setelah sholat ada orang datang, misalkan tetangganya datang atau temannya datang memberikan hadiah pakaian, misalkan ini hadiah untuk kamu berupa pakaian. Pakaian ini kan bisa digunakan untuk menutupi aurat. Ya sudah, karena tadi sudah sholat maka tidak mengulang, kan itu. Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi di syarat awal. Dalam kondisi tertentu dia wajib mengulang. Tapi kalau untuk yang aurat tidak. Sudah sholat dalam keadaan telanjang, kemudian datang orang lain memberi pakaian, kita gunakan untuk menutup aurat kita tidak wajib lagi untuk menjalankan sholat. Artinya tidak wajib i'adah. Itu. Tapi misalkan kalau pengen iadah ya itu sak monggo, itu pilihan, karena pada hakikatnya kita sholat berkali-kali itu secara hukum fikihnya boleh atau sah. Kita sudah sholat sendirian di rumah, kemudian ada teman datang ngajak jamaah kita sholat lagi, itu boleh, secara fikih boleh. Tapi kalau tidak melakukan iadah pun itu sudah cukup. Ini. Terus pakaian itu harus suci, harus menutup aurat baik dalam keadaan sendiri maupun tidak, kecuali ada hajat tertentu. Menutup aurat itu wajib
baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama orang lain, kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Apa diantaranya hajat? Mandi. Artinya kalau kita mandi itu ya tidak harus menutup aurat, karena kita mandinya sendiri, ya kan? Karena kita mandinya sendiri. Kalau mandi dengan orang lain bagaimana, nanti ada penjelasannya. Kalau kita mandi sendiri di kamar mandi, mau telanjang atau tidak telanjang itu pilihan, artinya tidak apa-apa, kan itu, ya kan? Karena dalam hajat mandi, cuman dimakruhkan kita melihat aurat kita sendiri. Walaupun melihat aurat milik sendiri itu makruh, meskipun itu kita sedang dalam mandi. Ya makruh itu artinya ya tidak dosa, kita melakukan itu tidak dosa. Tapi kalau kita tidak melakukan ya itu baik, pahala. Tapi kalau kita lakukan itu ya hanya tidak dosa, tidak mengapa. Karena ada hajat tadi, kita mandi, kalau kemudian kita membersihkan, kita pakai sabun, kita membersihkan bagian-bagian anggota tubuh kita yang tersembunyi, sekiranya kita untuk meyakinkan ada kotoran-kotoran itu bisa hilang. Kalau kita ada najis itu sudah hilang, kan kita mungkin perlu melihat, maka melihat itu boleh tapi makruh. Ya, tapi kalau kita mau menggunakan pakaian basahan, misalkan sarung, biar kita tidak melihat aurat kita secara langsung, maka itu lebih baik. Tapi seandainya tidak pun tidak mengapa, tapi hanya makruh kalau melihat. Tapi kalau tidak melihat ya tidak apa-apa. Ini wa auratu dzakari. Kita lanjut. Wa auratu dzakari utawi aurate wong lanang iku ma barang baina surratihi ing antarane udele adzakar wa rubatihi lan dengkule adzakar wa kadalan kaya mengkene al amatu utawi aurate wong wadon amat iku budak. Wa auratul khurrati utawi aurate wong wadon merdeka fi sholati ing dalem salat iku ma barang siwa wajhiha kang sakliyane wajahe al-hurrah wa kafaiha lan epek-epek lorone al-hurrah dhahran ya dhahire au batan utawa batine ilal kuaini tumeka maring ugel-ugel loro. Ugel-ugel itu tulang di pangkal telapak tangan, itu namanya ugel-ugel. Amma auratul khurati anapun utawi aurate wong wadon merdeka kharija sholati ing dalem jabani salat fajami badaniha mongko iku sekabehane badani al-hurrah wa auratuha utawi aurate al-hurrah wong wadon merdeka fil khalwati ing dalem wektu persepen dhewean iku kadakari kaya aurate wong lanang. Wal auratu utawi aurat luhatan ing dalem mungguh bahasane iku anak sukurang batu telaku lantin mutlakake syar'an ing dalem syara'i alama iku alama ing atase barang yajibu kang wajib apa situruhu nutupi ing ma wa utawi kang den karepake wa utawi ma iku al muradu kang den karepake guna ing dalem mengkene wa alama lan ing atase barang yahrumu kang haram apa naturuhu ningali ing ma wa dzakara lan wis nutur ing ma sapa al ashabu pira-pira sahabate utawa pira-pira santrine Imam Syafi'i fi kitabin nikahi ing dalam kitab nikah. Iki aurate wong lanang, aurate amat, karo aurate hurrah wong wadon. Auratnya laki-laki itu adalah apa yang ada di antara lutut sampai pusar, ya kan, lutut ke atas, pusar ke bawah, itulah auratnya laki-laki.
baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya di atas pusar itu tidak aurat, di bawah lutut itu tidak aurat. Kemudian auratnya amat, budak itu juga sama dengan auratnya laki-laki. Wa auratul hurrah, kemudian auratnya wanita. Nah, nanti kalau wanita merdeka itu nanti ada pembagian baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam keterangan musonef di sini mungkin berbeda dengan umumnya yang kita pahami. Karena memang di dalam madhab Syafi'i itu ada dua qaul fi auratil hurrah, ya. Kharijah sholah dan dakhilah sholah. Ada yang umum itu kan yang membedakan kharijah sholah dengan dakhilah sholah. Tapi kalau di keterangan di sini membedakan. Ada yang menyamakan baik di kharijah sholah maupun dakhilah sholah. Kalau di dalam keterangan ini, apabila di dalam sholat itu adalah jami'ul badan siwal wajhi wal kafaini. Jadi seluruh badan anggota, seluruh badan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku kaki itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini baik zahirnya maupun batinnya, ya kan? Baik zahirnya maupun batinnya. Selain wajah dan telapak tangan. Jadi misalkan jenengan yang putri niku sholat, misalkan sholat kemudian ini kan wajah terlihat, ya kan, kemudian telapak tangan misalkan zahirnya terlihat, bagian hitam telapak tangan ini terlihat, ini juga tidak apa-apa karena itu bukan dari aurat. Ini kemudian kalau kharijah sholah di luar sholat itu adalah jami'ul badan. Ini dalam keterangan ini ya, baik fil khalwah maupun tidak, ya. Seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu adalah aurat. Maka kalau nyuwun sewu, ya, mohon maaf kalau misalkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita walaupun itu bermadhab Syafi'i, tapi kalau dia dari daerah-daerah Yaman misalkan atau Yordan, atau mungkin teman-teman kita yang pernah ke sana gitu, itu ya bercadar gitu. Bercadar walaupun dia bermadhab Syafi'i, maka kita itu jangan mudah kemudian mengklaim, ya, atau menuduh orang itu radikal atau ekstrim dari sudut pandang pakaian saja. Karena bisa jadi dia tuh bercadar misalkan, tapi ternyata dia itu memang Syafi'iyah, hatinya lembut, sosialnya baik, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menganggap dirinya paling benar, ya pada sebagaimana umumnya kita. Namun memang dalam madhab Syafi'i yang populer di negara kita itu ada yang menyamakan antara kharijah sholah dengan dahilah sholah, yaitu adalah aurat wanita itu jami'ul badan siwal wajhi wal kafaini, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini yang kita pakai, maka ya tidak aneh misalkan kalau teman-teman kita yang mungkin pernah belajar di Yaman atau bahkan orang Yaman sekalipun, orang Yaman itu ya karena mereka walaupun madhab Syafi'i tapi menggunakan yang ini. Jadi kharijah sholah itu tetap jami'ul badan, fa jami'u badaniha, itu semua anggota tubuh itu adalah aurat. Tapi kalau di dalam sholat wajah dan kedua tangan itu boleh terlihat karena tidak termasuk aurat. Perbedaannya di situ. Nah, aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi atau yang haram untuk dilihat. Ini pengertian secara umum aurat seperti itu. Wathalithu. Nah, wathalithu utawi kang syarat kang kaping 3 iku al-wuqufu ngadeg ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Falatasihu mengko ora sah apa salatu sahsin salate wong suwiji yulaki kang tetemu apa ba'du badanihi setengahi badani sahsin auli basi utawa sandangane sahsin apa najasatun najis
fi qiyamin ing dalam ngateke au qu'udin utawa lungguhe au ruku'in utawa ruku'e au sujudin utawa sujudi. Syarat yang ketiga adalah dia berdiri, duduk, rukuk, sujud berada di atas tempat yang suci, berpakaian yang suci. Di tempat yang suci, berpakaian yang suci. Jadi misalkan jenengan sholat menggunakan sajadah, kemudian di ujung sajadah sana ada najis, misalkan ada najisnya, yang mana sekiranya ujung sajadah itu tidak digunakan untuk tempat sujud, atau ketika kita sujud itu tidak mengenai batasan kita sujud, itu tidak mengapa. Jenengan sholat kemudian di samping panjenengan kan misalkan di karpet itu kotor, ada najis, misalkan ada kencingnya atau ada kotoran hewan ternaknya atau apalah pokoknya najis, tapi sekiranya najis itu tidak berada di tempat sholat, maksudnya di tempat sholat Anda, maka sholat itu sudah sah. Dengan gitu. Jadi kita cukup menghindari najis yang ada di sekitar tempat kita. Jadi al-wukuf ala makanin tahirin, termasuk pakaian itu juga harus suci, karena pakaian ini kan sesuatu yang menempel di dalam, yang menempel pada tubuh kita, maka itu juga harus suci di samping tempat kita. Ini warabiu utawi syarat kang kaping papat iku al ilmu ngaweruhi bitukhulil waktu kelawan manjinge wektu. Audonna utawa nyono sapa sahas ana sapa man duhulahu ing manjing waktune waktu bil ijtihadi kelawan ngati-ati utawa ijtihad. Falau sholat mangko lamun sholat sapa wong sapa sahas bi ghairi dzalika kelawan saliyane mengkono-mengkono al ilmu bi dukhulil waqti lam tasih mangko ora sah apa sholatuhu sholate sahas. Wa in shadafa lan sanajan benderi apa sholat al waktu ing waktu. Yang keempat adalah mengetahui sudah waktunya sholat, atau dia yakin dengan ijtihadnya, yakin bahwasanya ini adalah waktunya sholat. Misalkan sholat duhur, kita yakin ini sudah waktunya sholat duhur. Tapi kalau orang itu tidak yakin, masih ragu ini waktunya sholat duhur atau belum masuk waktu sholat duhur, atau malah justru sudah masuk waktu sholat, padahal kita mau sholat duhur tapi tidak yakin ini waktu sholat duhur, karena kita ragu ini sudah masuk atau malah justru sudah keluar, artinya sudah masuk sholat waktu asar, maka ini tidak sah. Meskipun ternyata kita sholat, meskipun ternyata waktu itu adalah masih waktu duhur. Jadi kita ketika sholat itu harus yakin dulu ini waktu sholat apa, untuk menentukan ini qadha atau adaan. Kan gitu. Kalau ada itu kan sesuai waktu, kalau qadha itu tidak sesuai dengan waktu, maka kita harus yakin dulu bahwasanya ini waktunya sholat duhur, ini waktunya sholat asar, ini waktunya sholat maghrib. Lah waktu-waktu itu kan sudah dibahas di bab sebelumnya tentang awqatus sholah, waktunya sholat, kan gitu. Meskipun kemudian seandainya bagaimana kalau kita sudah yakin ini waktunya sholat duhur tapi ternyata sudah keluar, ya tidak masalah kan, karena kita sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau kita ragu, meskipun sebenarnya kita masih waktunya sholat itu, maka malah justru tidak sah. Tapi kalau kita yakin, ya kan, meskipun ternyata sebenarnya tidak, malah itu menjadikan kita sah. Maka yakin atau ilmu bitukhulil waktu ini harus betul-betul kan, karena untuk menentukan kita sholat itu adaan atau qadhaan. Yang terakhir, wal khamisu utawi syarat kang kaping 5 iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Al-Ka'bah tegese Al-Ka'bah wa sumet lan den arani apa dalika mengkono-mengkono Al-Ka'bah kiblatan ing kiblat li anal musalli ya karena sak temene wong kang salat iku yuqabiluha
ngadepake sapa al-musalli ing al-qiblat wa Ka'batan lan den arani ing Ka'bah lirtifaiha krana dhuwure Ka'bah wastiqbali halan madhep maring Ka'bah bisa dari kelawan dodo iku syartun dadi syarat liman kedue wong qadara kang kuwasa sapa qadara kang kuwasa alaihi ing atase man wastasnalan njabakake maksudnya njabakake iki mengecualikan sapa al-musannifu musannif min dalika saking mengkono-mengkono istiqbalul kiblat ma ing barang dzakarahu kang wis nutur sapa musannif biqauli kelan dawu musannif wa yajuzu. Nah kok panjang sekali ya. Ya ndak apa-apa. Wa yajuzu lan wenang apa tarku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Saya baca dengan cepat saja. Fi sholati ing dalem salat fi halaitaini ing dalem tingkah loro fi syiddatil khaufi suwiji ing dalem bangete wedi fi qitalin krana sebab ing dalem perang mubahin kang den wenangake fardhon upada uga salat fardu kanat ono apa salatu salat au nafilan utawa salat sunnah wa fi nafilati lan salat sunnah fi safar ing dalem safar ala rahilati ing atase tunggangan falil musafiri mongko wong kang safar lelungan safaran kelawan lelungan mubahan kang den wenangake walu qasiron senajan sithik atau senajan cedhak apa atanafulu salat sunnah sawaba beneri maqsadahu ing sejane musafir wa raqibud dabati lan wong kang nunggang hayawan iku layajibu ora wajib alih ngatasi raqibud dabbah apa wad'u jabhatihi nyelahake bathuke raqibud dabbah ala sar jihad ing ngatasi lapake dabbah masalan hale umpamane bal yumi ubalik kena ngisyaratake sapa raqibud dabbah bi ruku'i kelawan ruku'i raqibud dabbah wa sujudi lan sujudi raqibud dabbah wa yakunu lan ana apa sujudi raqibud dabbah iku akhfadha luweh endek luweh ngisor min ruku'i saking ruku'i raqibud dabbah wa amal masyu anapun utawi wong kang pelaku fayutimu mengko wajib nyampurnaake ruku'ahu ing ruku'i fayutimu mongko wajib nyampurnaake sapa almasi ruku'ahu ing ruku'i almasi wa sujudahu lan sujudi almasi wastaqbilu lan madhep sapa almasi alqiblata ing kiblat fihi ma ing dalem ruku' lan sujud wala yamsi lan ora kena mlaku sapa almasi illa fi qiyamihi kejaba ing dalem ngadeke almasi wa tasyahudi lan tasyahudi almasi. Ini yang terakhir harus menghadap kepada kiblat yang mana kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah gitu. Ini bagi orang, ini saya ringkas saja, bagi orang yang sekiranya bisa melihat Ka'bah atau bisa melihat kiblat. Namun bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah atau kiblat, maka ya diperkirakan saja dengan ijtihadnya atau dengan keyakinannya. Misal kita ada di Indonesia sementara Ka'bah itu ada di Saudi Arabia. Lebih kecil lagi ada di Masjidil Haram misalkan. Kita tidak bisa melihat Masjidil Haram apalagi Ka'bah gitu. Kita melihat negara Saudi saja tidak bisa. Maka ya kita dengan ijtihad kita, sekiranya kita bisa sampai kepada Ka'bah ya sudah kan gitu dengan ijtihad kita. Maka karena berdasarkan pada ijtihad bagi orang-orang yang berada di negara jauh sekali sebagaimana kita di Indonesia, maka ya mungkin ada sedikit perbedaan antara satu sama lain. Mungkin ada yang ke barat condong ke utara sedikit, ada yang sangat banyak, dan itu karena ijtihadnya masing-masing. Tapi kita harus yakin walaupun bisa jadi kita salah kan gitu. Artinya meskipun seandainya kita diurutkan benar, ditarik benang lurus sampai ke Ka'bah ternyata tidak sampai ke Ka'bah, bisa jadi sampai ke Mesir misalkan, ternyata ke piramida malah makamnya Fir'aun. Wallahu a'lam, ya kita anggap saja tidak masalah karena ijtihad kita adalah menghadap Ka'bah, karena kita tidak tahu, tidak melihat Ka'bah, tapi kita sudah ijtihad, kita yakin ini menghadap Ka'bah bukan menghadap ke piramid kan gitu. Meskipun kenyataannya kita menghadap ke piramid, maka keyakinan tadi sebagaimana di awal kita harus ijtihad
oh ini Ka'bah, kita menghadap ke barat, condong ke utara sedikit misalkan, kita yakin ini saya menghadap ke Ka'bah, maka kita sudah dikatakan menghadap Ka'bah meskipun kenyataannya tidak. Tapi kalau kita langsung berada di Masjidil Haram ya kita harus betul-betul kita yang menghadap karena kita bisa melihat Ka'bah secara langsung. Ini kemudian musannaf juga menjelaskan diperbolehkan untuk tidak menghadap Ka'bah bagi dua keadaan. Yang pertama adalah sholatnya orang yang sedang berperang. Sholat orang yang berperang. Berperang dia memanggul senjata, dia membawa bom, dia naik pesawat, ya sudah perang ya perang. Ya kan, dia sholat sebagaimana keadaannya. Meskipun ada di dalam surat Al-Quran atau dalam hadis Nabi nanti itu banyak sekali penjelasan kaifiyah sholat di saat perang dengan berjamaah, itu kan ada tata caranya, tapi itu sekiranya tidak dalam perang yang berkecamuk kan gitu. Tapi dalam masa waspada, belum saling menyerang, itu bisa kita sholat sebagaimana biasa. Tapi kalau sudah dalam keadaan berkecamuk, di mana itu adalah di tengah waktu sholat, ya kita sholat sebagaimana kita keadaannya. Kita sambil membawa pedang, kita sambil membawa senjata, misalkan kita membawa pesawat dan sebagainya, ya kita perang. Yang penting kita membaca bacaan sholat, kita rukuk, kita sujud, pokoknya ya sebagaimana keadaan kita. Yang kedua adalah sholat sunnah gitu. Sholat sunnah ketika kita dalam safar. Misalkan kita punya tradisi atau punya kebiasaan sholat sunnah, tapi kebetulan kita sedang dalam perjalanan, ya kita sholat saja. Misalkan pagi sholat duha, kemudian sebelum duhur kita sholat rawatib misalkan, atau kita sholat sunnah mutlak apa saja silahkan. Meskipun kita tidak dalam menghadap Ka'bah atau tidak menghadap kiblat, mobil kita menghadap ke utara, ya sudah kita sholat saja, tinggal takbir. Meskipun ada suatu keterangan ketika takbir ini kita mencoba berijtihad menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Setelah takbir kita biasa saja. Kita sambil menyopir mobil, menyetir sepeda, misalkan jenengan yang dari jauh mau ke Salatiga, wah ini waktunya sholat duha, di motor sholat duha, membaca bacaan sholat duha sampai di Salatiga tidak masalah, karena itu adalah sholat sunnah dan tidak ada kewajiban untuk rukuk dan sujud sebagaimana kita sholat biasa. Ketika kita memungkinkan untuk rukuk dan sujud, ya hanya sekedar kita memberikan isyarat saja. Misalkan kita mantuk sedikit untuk isyarat kita rukuk, kemudian nanti ketika sujud kita agak membungkukkan atau mantuk lebih banyak dibanding dengan rukuk tadi sebagai isyarat kita sedang sujud, gitu saja. Artinya sangat mudah bagi kita apabila dalam keadaan perjalanan untuk menjalankan sholat sunnah, karena sholat sunnah ketika dalam perjalanan itu tidak mengharuskan kita menghadap ke Ka'bah. Kita sambil duduk boleh, kita sambil berjalan boleh gitu. Ini wala yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahudi. Meskipun kalau sekiranya kita itu adalah, kemudian nanti kalau sholat sunnah kita jalan kaki, ya, jalan dalam perjalanan kaki, tidak mengendarai kendaraan atau tidak naik kendaraan. Kalau kita jalan kaki, ketika rukuk ya kita rukuk biasa, ketika tasyahud kita tasyahud biasa, ketika sujud kita sujud biasa. Tapi kalau ala rohilah, kalau kita naik kendaraan ya kita tetap duduk terus saja, kan gitu. Tidak harus sebagaimana kita sholat seperti biasa. Ini sangat mempermudahkan kita dalam rangka untuk memperbanyak ibadah sholat, terkhusus adalah sholat sunnah. Demikian, subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.